selamat datang di TTS Try to Save a Life. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik tentunya, yaitu mengenai cara penanganan awal untuk saat tersedak makanan dan minuman. Jadi di sini saya sebagai Asma Yang Sari sebagai host dan salah satu staf ANR yang akan memandu TTS hari ini, dan kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yang sudah luar biasa saat siang hari ini, yaitu Dr. Anis Mamatra, spesialis bedah. Selamat siang, Dok. Ya. Sebelum mulai mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok, sedikit kepada para pendengar podcast kita pada siang hari ini. Ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pertama-tama terima kasih telah diundang di acara TV ini yang dipercaya oleh saya. Jadi nama saya Anis Mamatra, spesialis bedah. Sehari-hari tugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Soa dan juga di rumah sakit swasta di negeri. Ya, perkenalan singkatnya ya, Dok. Baik, langsung saja. Jadi dokter, sebelumnya kita akan menampilkan video singkat terlebih dahulu. Jadi dokter nanti akan menanggapi video tersebut. Mungkin langsung saja, Dok, kita lihat videonya. Tapi sebenarnya apa sih itu tersedak? Mungkin dokter nanti bisa jelaskan definisinya, dan juga kok bisa makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari itu bisa nyangkut dan ternyata itu dapat membahayakan. Dok, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih seseorang itu bisa tersedak dan apa yang terjadi dalam tubuh saat itu juga. Mungkin kepada dokter bisa dijelaskan, Dok. Terima kasih ya. Jadi ini tadi kita sudah sama-sama melihat video tentang seseorang yang tersedak. Ya. Jadi tersedak itu didefinisikan sebagai terjadinya sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh karena benda asing. Ya. Benda asingnya itu bisa macam-macam. Ya. Kalau yang tadi benda asingnya oleh karena makanan. Ya. Dan juga yang tersedak disebabkan oleh karena cairan minuman. Ya. Ada juga disebabkan oleh karena benda kayak koin untuk terutama pada anak-anak. Itu yang disebut dengan tersedak, atau istilah kedokteran adalah terjadi sumbatan jalan napas oleh karena benda asing. Nah, dan kalau itu yang terjadi, maka mekanismenya yang pertama itu oleh karena makanan ya, itu karena makanan yang sebaiknya dikunyah lebih halus lagi sehingga makanan itu tidak menumpuk ya. Jadi di jalan napas kita itu kalau makanannya masih keras itu susah dan bisa menyebabkan tersedak oleh karena, jadi itu pertama itu karena makanan yang tidak dikunyah dengan baik. Ya. Baik, terima kasih jawabannya, dokter. Nah, sekarang kita bisa lebih bahas lagi lebih dalam lagi ya, Dok. Gimana sih cara kita tahu, Dok, kalau misalnya seseorang sedang benar-benar tersedak atau misalnya atau cuma batuk biasa nih, Dok? Gimana sih cara tanda-tanda atau cara membedakannya, Dok, dan kapan kita harus segera bertindak, Dok? Ya, jadi tersedak itu sebenarnya dikatakan ada dua macam ya. Ada yang tersedak ringan dan ada yang tersedak berat. Jadi kalau yang tersedak ringan itu yang pertama ditandai batuk ya. Jadi kalau ada benda asing yang masuk itu pertama adalah batuk. Jadi kalau dia masih batuk, berarti itu
kategori tersedak ringan, artinya penyumbatannya itu parsial sebagian, ya, ya batuk terus dia kesulitan bernapas, ya, terus dia kesulitan berbicara, sampai kalau kasus berat itu sampai ke dia seperti sianosis atau keburuan, ya. Jadi itu yang tanda awalnya itu kalau dia misalnya makan, minum, dan ada refleks batuk, terus batuk, nah kita harus lihat bahwa ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda obstruksi walaupun sebagian. Nah, kalau dia batuk lama tidak teratasi, bisa dia kelihatan susah bernapas, sianosis, dan bahkan yang berat adalah dengan terjadinya penurunan kesadaran. Nah, itu ya kita bisa lihat ini ada masalah di jalan nafas. Baik, Dok. Mungkin selanjutnya kita masuk membahas mengenai cara penanganan tersedak nih, Dok. Ternyata penanganan tersedak ternyata bisa menyelamatkan nyawa, tapi banyak orang yang malah biasa cara penanggapan awalnya itu seperti panik dan mungkin salah langkah mengambil tindakan. Mungkin dokter bisa jelaskan langkah-langkah, apakah ada trik, tips pertolongan pertama, Dok, saat kita melihat orang tersedak, terutama untuk anak-anak dan dewasa, Dok, apakah penanganannya itu berbeda atau sama, Dok? Ya, jadi penanganan pada orang tersedak ini memang dibagi dua, ya. Ada yang penanganan untuk bayi, anak di bawah 1 tahun, ya. Dan ada juga penanganan yang di atas 1 tahun sampai orang dewasa. Nah itu yang sebelumnya bahwa kalau ada begini kita harus melakukan penanganannya yang tepat dan cepat, ya, karena kalau terlambat maka akan terjadi komplikasinya. Nah, kalau penanganan awal terutama pada anak, bayi, dan memang kasusnya paling sering pada anak dan bayi, ya, karena yang pertama dia dengan mudah bisa memasukkan benda-benda asing atau makan ke mulutnya dan tidak pernah mengunyah, ya, apalagi kalau tidak ditemani, dia tidak mengunyah langsung makan. Nah itu harus kita mengetahui tahapan-tahapan untuk. Nah untuk anak yang di bawah 1 tahun, ya, dan bayi itu, maka tindakan yang pertama, karena kita kadang melihat dia kadang batuk, kadang tidak ada tanda-tandanya, ya. Kadang dia tidak batuk, tapi kita melihat dia seperti ada kesulitan bernafas, ya, dan kadang juga dia tidak bisa mengeluarkan suara juga, tidak. Nah itu kita lihat. Nah kalau ini pada anak-anak dan di bawah 1 tahun, ya, langkah pertama itu adalah kita kadang dia tidak batuk, ya, karena kalau dia batuk itu lebih bagus, ya. Jangan kadang kita kena batuk langsung ditepuk belakangnya, ya, itu sebenarnya enggak. Biarkan dia batuk, karena itu mekanisme batuk itu dia akan mengeluarkan benda asing, ya. Nah kalau di bawah 1 tahun itu yang pertama itu yang kita lakukan apabila dia tersedak adalah dengan meletakkan bayi, ya, di tangan kiri kita, terus diletakkan di lutut, di pangkuannya. Nah, langkah pertama itu adalah dengan kita menekan punggungnya di antara tulang klavikula kiri dan kanan. Kita memberikan tekanan di situ, ya, dengan menepuk 5 kali, dan di samping menepuk punggungnya, tangan di bawah ini juga menekan daerah dinding toraks. Nah, jadi kita memberikan tekanan di daerah toraks itu, sambil kita memukul sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita melihat apakah ada perubahan atau tidak, ya. Kalau tidak ada perubahan kita ulang lagi, dan kalau tidak ada lagi perubahan maka langkah berikutnya kita melakukan kompresi daerah darah. Jadi kita membaringkan bayi, lalu kita memberikan tekanan di daerah epigastrium dengan harapan
itu akan mendorong ya, kita memberikan pressure tekanan itu ke paru, dan paru itu akan mendorong ke trachea dan sumbatannya akan bisa terlepas. Itu kalau pada anak-anak di bawah 1 tahun ya, dan pada bayi. Baik, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan terakhir Dok, mengenai seputar mitos dan fakta nih Dok tentang tersedak. Nah, setelah kita belajar banyak hal tentang tersedak, ternyata banyak juga mitos nih Dok yang beredar, yang katanya kalau tersedak itu cukup minum air banyak aja Dok biar turun. Apa benar nggak sih Dok itu informasinya? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini yang salah satu mitos ya yang ada di masyarakat kita. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh kita memberikan minuman kepada orang yang tersedak ya. Karena apa? Karena ini kan terjadi sumbatan jalan napas. Nah, pembelan jalan napas itu kita harus bebaskan dulu ya, dengan cara beberapa teknik tadi. Setelah itu kalau kita memberikan makanan atau memberikan minuman, nah itu malah nanti masuk ke jalan napas, karena di situ ada peran dari katup kita ya. Kalau di kedokteran itu ada katup namanya epiglottis, itu yang mengatur saluran makanan, kapan makan, kapan kita bernapas, itu dia yang ngatur ya. Nah, kalau pada saat dia tersedak itu kan dia berusaha untuk bernapas ya, berusaha untuk membebaskan jalan napas. Nah, kalau pada saat dia berusaha untuk membebaskan jalan napas dan kita memberikan minuman, maka dia akan masuk ke napas. Jadi itu diharapkan jangan memberikan minuman setelah ada tindakan, baru bisa kita memberikan. Dok, mungkin kita lanjut ke mitos fakta lainnya yang katanya Dok, apakah benar sih kalau orang tidur sambil makan bisa menyebabkan tersedak parah? Karena ini masih banyak nih ya, belum tahu Dok, masyarakat di luar sana itu betul atau benar? Ya, jadi kalau tidur sambil makan Dok. ya, jadi kalau kita tidur sambil makan itu kan, kalau kita harusnya kalau kita makan ya kita duduk ya. Kan kalau kita mengharapkan adanya daya gravitasi sehingga bisa dia masuk ke makanan. Nah, kalau kita baring ya, kalau kita baring itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi diusahakan makan itu duduk ya, karena itu berhubungan dengan gaya gravitasi dan berhubungan dengan peristaltik. Dan yang paling penting itu adalah jangan makan sambil berbaring atau jangan makan sambil berbicara. Terima kasih Dok atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Pembahasan kita benar-benar membuka mata kita tentang betapa pentingnya cara menangani tersedak ya Dok. Terima kasih banyak buat Dokter Anis yang sudah berbagi ilmunya. Mungkin sebelum kita menutup podcast ini, mungkin kita akan melakukan praktek langsung ya Dok. Ya, bisa langsung ya Dok. Ya, bisa. Boleh. Ya, jadi tindakan penanganan ya, manajemen daripada pasien yang tersedak, terutama untuk orang dewasa dan anak di atas 1 tahun itu, tindakan yang pertama adalah dengan kita melakukan topukan di punggung ya, di punggung di antara clavicula kiri dan kanan, tulang belikat kiri dan kanan itu banyak 5 kali. Jadi kita kasih 1, 2, 3, 4, 5 ya, sambil kita melihat reaksinya, apakah benda asing yang ada itu sudah keluar atau belum. Kalau belum, maka kita ulangi lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kita memberikan tepukan dan belum ada perubahan ya, maka tindakan yang berikutnya adalah kita melakukan tindakan yang disebut dengan Heimlich maneuver ya, atau tekanan pada dinding dada. Dia akan berdiri begini, terus tangan kita ya, tangan kanan kita ini di daerah ya, ini tangan kanannya, ini tangan kiri.
Nah, dan kita posisinya di belakang, ya di belakang pasien, tangan kiri kita dan usahakan tangan kanannya di depan untuk menekan di daerah spondylosis ya. Dan kita menekan 1, 2, 3, 4, 5 sambil dia nunduk ya. 5 kali sentakan di daerah dada dengan harapan benda asing yang ada di dalam akan keluar ya. Jadi setelah ditepuk 5 kali tidak ada perubahan, kita melakukan Heimlich maneuver 5 kali ya. Nah, kalau tindakan ketiga ini ternyata belum ada perubahan, maka tindakan berikutnya adalah dengan melakukan karena kalau dia dengan tindakan Heimlich tidak bisa, maka dia akan mengalami gangguan kesadaran ya. Kalau dia mengalami gangguan kesadaran, maka tindakan berikutnya adalah kita melakukan CPR ya. CPR itu untuk yang di bawah, yang di atas 1 tahun atau orang dewasa. Jadi kita memberikan tekanan di daerah spondylosis dan memberikan bantuan napas ya, menekan dan memberikan bantuan napas kepada penderita sambil kita memberikan atau menginstruksikan daerah di sekitarnya untuk meminta pertolongan. Itu ya 3 langkah yang dilakukan. Kalau CPR itu ya memang harus orang yang terlatih. Kalau yang Heimlich dan menepuk bahu itu punggung, saya kira bisa dilakukan terutama pada orang di dalam rumah. Kalau anak-anak pada ibunya. Baik, wah, pembahasan kita ini sangat-sangat luar biasa. Kita sudah berada di ujung pembahasan nih dok. Tadi sudah saya ambil kesimpulan. Tadi dokter sudah membahas mengenai definisi diare tersedak, tanda dan gejalanya, dan cara penanganannya juga. Baik, terima kasih banyak untuk pemateri kita dan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Dr. Anis yang sudah berbagi ilmunya. Terima kasih banyak dok. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa share podcast ini biar makin banyak orang tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa dan dari bahaya tersedak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe and stay aware. Untuk para pendengar, semoga podcast ini kalian semua jadi siap, sigap, dan waspada menghadapi situasi darurat seperti tersedak. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman dan keluarga terdekat kalian. Sampai ketemu di episode TTS selanjutnya. Stay healthy, stay safe, and always be prepared. Saya Esma Sari selaku host TTS Podcast pada siang hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.